kita semua. Perkenalkan, nama saya Marta Bidalia Mencari Nahor. Pada saat ini saya akan membahas materi tentang penyebab utama pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Materi tentang penyebab pemberontakan PKI Madiun, di mana peristiwa ini disebut sebagai peristiwa Madiun atau Madiun Efforts dan dinyatakan sebagai pemberontakan PKI pada masa Orde Baru. Ada 6 hal yang menjadi penyebab utama pemberontakan PKI Madiun. Yang pertama yaitu keputusan Perjanjian Renville, di mana keputusan perjanjian ini Belanda menjadi pihak yang paling diuntungkan dan pihak Amir menjadi jatuh, dan banyak sekali rakyat atau petinggi yang menuntut mereka karena saat itu Amir adalah perwakilan Indonesia, di mana hasil akhir dari perjanjian Renville ini sangat tidak menguntungkan dan membuat status Indonesia semakin tidak jelas, dikarenakan isi dari perjanjian Renville tersebut sangat merugikan Indonesia. Yang kedua yaitu pembentukan FDR. Amir yang kala itu telah memberikan mandat kepada pemerintahan menjadi bagian dari partai oposisi di kabinet susunan Hatta, membentuk menyusun sebuah front demokrasi rakyat atau yang dikenal sebagai istilah FDR. Ini adalah golongan yang menyatukan komunis dan golongan sosialis kiri. Bahkan dengan adanya pembentukan ini menyebabkan banyaknya masalah di RI dan menyebabkan banyak hal negatif yang terjadi, karena mereka memang mencoba membuat sebuah gerakan baru dan berniat menggantikan sistem pemerintahan Republik Indonesia pada saat itu. Yang ketiga yaitu penyerangan atau menyerang kawanan buruh. Kelompok ini melakukan gerakan yang berdampak buruk, di mana mereka menghasut kaum buruh agar bisa melakukan aksi mogok kerja, dan ini akan menjadi salah satu pengecap ekonomi pada tanggal 5 Juli 1948 di daerah pabrik karung Delang. Hingga pada akhirnya para kaum buruh memang banyak yang mengikuti gerakan PKI dan juga ditambah dengan para petani yang juga ikut termakan hasutan mereka. Yang keempat yaitu perebutan pimpinan kekuasaan Republik Indonesia. Pimpinan kekuasaan ini ingin direbut oleh pemimpin PKI yang menyatakan memang ingin merebut kursi pimpinan pemerintah Republik Indonesia dan membuat Partai Komunis menguasai daerah Republik Indonesia. Yang kelima, munculnya doktrin baru. Yang kelima yaitu munculnya doktrin baru. Musa menyatakan sebuah doktrin dan politik baru dinamakan Jalan Baru, di mana ia mengembangkan doktrin tersebut di kalangan partai buruh, sosialis, dan yang lainnya sebagai anggota PKI. Mereka memporak-porandakan kepercayaan dengan melakukan penghasutan dan membuat semua golongan menjadi permusuhan dan mencurigai satu sama lain. Dan yang terakhir merupakan penolakan rasionalisasi kabinet Hatta. Gerakan ini kian menjadi, dan bahkan kabinet yang disusun oleh Hatta juga mendapat serangan dari PKI, di mana kabinet tersebut kala itu tetap melakukan rasionalisasi dan reorganisasi. Oleh karena itu, ada tetapan presiden pada tanggal 2 Januari 1948 untuk melaksanakan gerakan rasionalisasi dalam upaya perperangan, di mana pada saat itu pemimpin kita adalah Presiden Soekarno-Hatta.